Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Desember tahun 2025. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Rescue Mission. Misi penyelamatan. Kira-kira begitu ya. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, mari berbicara kepada kami, singkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung, beri kemampuan kepada kami untuk mengerti, dan bantu kami menjadi pelaku firman-Mu yang aktif saat kami lakukan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang the dawn of redemption, fajar penebusan. Ya. Dan kita akan berbicara tentang kelahiran, tujuan, dan kuasa Yesus Kristus. Singkatnya disebut sebagai The Rescue Mission atau misi penyelamatan. Jadi, mari kita siapkan hati kita. Here we go. So, fasten your seat belt. Enjoy the journey. Nah, kita akan membuka Alkitab kita kepada kitab Injil Matius, pasal yang pertama, ayat 20 dan ayat 21. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 20 dan ayat 21. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu Yusuf maksudnya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Komplit semuanya ya pemberitahuan ini. Tentang ini anak Allah, namanya siapa, bahwa kandungan itu tuh kudus banget, tanpa campur tangan Yusuf sebagai suami, dan tujuannya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, jelas sekali di sini. Nah, kita mulai dengan sebuah pendahuluan terlebih dahulu, ilustrasi. Kelahiran Yesus Kristus bukanlah hanya sekedar peristiwa sejarah yang ditandai pada garis waktu, melainkan poros utama yang menjadi pusat sejarah sampai hari ini. Momen ketika Sang Ilahi bersinggungan dengan manusia yang fana. Bagi orang percaya, kelahiran Yesus melambangkan pemenuhan kerinduan yang telah lama terpendam dan datangnya harapan yang pasti tentang seorang juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa yang mengantar mereka ke dalam kekekalan api neraka. Juru selamat ini penting. Nah, narasi ini bukan sekedar tentang bayi di palungan, melainkan fondasi teologis iman Kristen. Berpusat pada ini semuanya. Inkarnasi, Allah menjadi manusia yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang tidak dapat diraba menjadi dapat diraba. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah manusia, God-man. Inilah kesempurnaan dan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu. Pengajaran hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengeksplorasikan kisah Alkitab tentang kelahiran Yesus Kristus sebagaimana tercatat dalam Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan jauh sebelumnya Yesaya menubuatkan, yaitu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Yesaya ini di bawah bimbingan Roh Kudus menubuatkan tentang kelahiran Yesus ini. Nah, alasan teologis spesifik untuk kedatangannya dan bukti nyata kuasanya
melalui kehidupan yang diubahkan dari tokoh-tokoh sejarah terkenal yang berlutut di hadapannya. Juru selamat. Bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab, tapi tokoh-tokoh yang hidup setelah Injil selesai ditulis. Sampai hari ini. Nanti kita akan lihat pada penutup ini. Siapa mereka? Bagaimana impact daripada Alkitab ini di dalam kehidupan mereka. Orang yang sinis, menjadi pendeta, seorang ateis, C.S. Lewis, dan segala macam ini. Ya, melihat dia sebagai juru selamat dan raja yang berkuasa untuk membuat perubahan di dalam kehidupan mereka dan kita sekalian. Semua referensi Alkitab yang saya bahas hari ini diambil dari Alkitab terjemahan baru, yang mana saya sandingkan ini dengan New King James Version. Saya lihat, kalau ada kata-kata yang sedikit berbeda, saya akan melihat dari kitab New King James Version dan saya membandingkan itu kalau perjanjian lama dengan kitab Hebrew, kalau perjanjian baru dengan kitab Alkitab dari yang berbahasa Yunani. Kita lihat arti kata-katanya, maknanya apa. Ya. Nah, tentang The Rescue Mission ini, misi penyelamatan ini kita mulai terlebih dahulu, jauh sebelum Kristus ini dilahirkan. Ini sebetulnya ide Allah jauh sebelum dunia ini diciptakan, karena dia Maha tahu. Jadi dia mengerti apa yang akan manusia lakukan. Nah, kita lihat terlebih dahulu konsepsi nubuat. Bagaimana nubuatan itu disampaikan tentang Maria yang akan hamil. Jauh sebelum bintang muncul di Bethlehem, jauh sebelum itu, kelahiran Mesias telah dibisikkan oleh para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Hebrew, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani. Nah, mujizat Natal tidak, saya ulang, mujizat Natal tidak dimulai di kandang domba ini, tidak, melainkan di hati Allah yang telah dibuatkan berabad-abad sebelumnya. Kenapa di hati Allah? Karena Allah mengetahui apa yang akan dilakukan manusia pertama ini dan setelah itu. Dia menyiapkan jalannya. Solusi ada sebelum sesuatu terjadi. Karena dia Maha tahu. Kesempurnaannya itu melebihi kemampuan kita berpikir. Nubuat yang disampaikan itu seperti gini. Nabi Yesaya yang menulis nubuatan ini sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, memberikan tanda khusus mengenai hakikat kedatangan Mesias, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Dia menuliskan secara lengkap. Sebab itu Tuhan sendirilah, lihat kalimatnya, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya God is with us. Allah menyertai kita. Yesaya 7 ayat 14. Dalam bahasa Inggrisnya kalau kita melihat, therefore the Lord himself will give you a sign. Tuhan memilih. Manusia nggak meminta. Tuhan memilih untuk memberikan tanda kepada manusia. Behold, perhatikan, lihatlah. The virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. God is with us. Waktu saya melihat memperbandingkan terjemahan bahasa Indonesia yang mempergunakan perkataan perempuan muda, dan kemudian dalam bahasa Inggris dituliskan sebagai the virgin. Perempuan muda dalam konteks pengertian kita dalam bahasa itu sendiri tidak mesti virgin. Tetapi ini ditekankan oleh New King James Version, perempuan muda yang dimaksudkan adalah virgin. Artinya wanita ini belum pernah bersentuhan dengan seorang pria. Dalam bahasa Inggrisnya halus banget ditulis, Mary knew no man. To know. Mengenal dalam arti intimasi. Bahasa halusnya. Hubungan suami istri. Tidak pernah terjadi. Karena itu dalam konteks New King James Version disebutkan the virgin, dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai perempuan muda. Nah, perkataan perempuan muda dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dalam New King James Version sebagai the virgin.
Jadi pada saat saya memperbandingkan perkataan ini dengan perkataan aslinya, yaitu yang tertulis karena ditulis oleh Yesaya, saya harus melihat kitab Yesaya yang ditulis di dalam kitab Hebrew, dalam perjanjian lama. Ya, Yesaya 7:14 tadi. Saya menemukan perkataan almah, young woman, maiden. Nah, pengertian ini ditarik kembali, saya bandingkan dengan Matius 1 ayat 23 yang ditulis dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani, di mana dalam bahasa Yunaninya dipergunakan perkata parthenos, yang berarti virgin. Jadi dia menjelaskan perkataan ini sebetulnya, perempuan muda yang dimaksudkan, maiden, orang yang belum menikah ini, dikhususkan, ditekankan perkataan yang maknanya, orang yang belum pernah mengenal seorang pria dalam arti melakukan hubungan intimasi. Belum pernah terjadi. Kemurnian. Nah, selanjutnya Yesaya 9 ayat ke-6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir, past tense, untuk kita. A child is born, bahasa Inggrisnya, present tense. Seorang putra telah diberikan, past tense lagi bahasa Indonesianya. A son is given, present tense, dalam bahasa Inggrisnya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini titel yang hanya dimiliki oleh Tuhan, tidak oleh raja sebagai manusia, itu enggak. Kenapa kalau kita melihat di dalam bahasa Inggrisnya, saya belajar ini juga, saya perhatikan, kenapa di dalam bahasa Hebrew seperti itu? Ternyata bahasa Hebrew itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, kata kerjanya tidak seperti bahasa Inggris. To know, know. To go, went, gone. Perubahan. Bahasa Indonesia, makan, makan, makan. Bahasa Inggris, to eat, eat, eaten. Bahasa Hebrew seperti bahasa Indonesia, tidak membedakan. Tidak terjadi perubahan pada kata kerja. Tapi, di dalam bahasa profetik ini saya singgung sedikit supaya dapat mengerti kenapa seperti itu. Di dalam bahasa profetik ini disebut sebagai kesempurnaan, prophetic word. Jadi pada waktu Tuhan berbicara, itu telah terjadi. Walaupun dalam realitas waktu manusia, Yesus itu dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Padahal di dalam profetiknya itu sendiri sejak awal, kalau kita lihat Kejadian 3:15 sudah dinubuatkan, itu sudah terjadi. Waktu Allah berbicara, sudah terjadi. Dalam timeline-nya manusia, kita menyebutkannya future, akan. Nah, sekarang iman kita bekerja di sini untuk mendengarkan dengan iman terbuka, hati terbuka. Apa yang disabdakan ini benar. Kok nggak terjadi ya? Tunggu waktunya manusia ini di dalam timeline-nya manusia yang tidak sesuai dengan timeline Tuhan. Timeline Tuhan sudah terjadi. Nah, kita diajar menunggu. Sampai itu di dalam konteks pengertian waktu manusianya kita terjadi. Let there be light, segera terjadi. Allah menubuatkan tentang kelahiran Yesus, nunggu. Padahal Yesaya sudah menubuatkan 700 tahun sebelum. Ya kan? Jadi ini penting banget kita mengerti di dalam hal ini. Kalau nubuatan terjadi, banyak nubuatan lagi yang belum tergenapi sampai hari ini, misalnya tentang kedatangan Kristus. Akankah terjadi? Pasti. Kapan? Nggak ada yang tahu. Ini iman. Kalau Tuhan berbicara sesuatu, itu terjadi, itu terjadi. Kita yang nggak sabar, katanya. Itu keinginan manusia dan ini merusak iman. Jadi kita penting melihat konteks nubuatan itu dalam bahasa yang dimaksudkan oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi sudah mengerti ini ya, Yesaya 9:6 ini. Seorang anak telah lahir dari sisinya Tuhan. Walaupun itu kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Telah diberikan untuk kita. Sudah terjadi, walaupun itu kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Padahal itu sejak awal, sebelum dunia dijadikan, sudah ada. Nah, kabar sukacita yang diberikan kepada Maria selanjutnya. Pertama, nubuat. Kemudian, sasarannya siapa? Untuk melahirkan seorang wanita. Siapa yang ditunjuk itu adalah Maria.
Nah, penggenapan nubuat-nubuat ini dimulai di Nazaret, sebuah kota di Galilea. Nazaret itu di Galilea. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan Allah Bapa kepada seorang perawan yang bernama Maria, yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, dari silsilah Daud. Maria juga dari silsilah Daud. Nah, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Jelaslah dia takut. Aku belum mengenal, belum berintimasi dengan Yusuf, sekarang aku hamil. Nanti bisa dirajam dengan batu sesuai dengan hukum Taurat, kan? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31. Lukas 1 ayat 30 sampai 32 ya. Ini ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dipakainya bahasa yang dimengerti oleh manusia. Maria akan mengandung. Dalam konteks Tuhan sudah mengandung. Ya. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 30 sampai 32. Ya. Ini jelas sekali apa yang terjadi dan akan seperti apa Yesus ini nantinya. Dilahirkan melalui rahim Maria. Yesus itu ibunya Maria. Maria itu ibu dari Yesus, tapi Maria bukan ibu Tuhan. Tuhan tidak mempunyai orang tua. Tidak dilahirkan dalam konteks kemanusiaan. Maria rahimnya dipakai untuk melahirkan Yesus. Dia tidak mengambil bagian kecuali untuk memberikan izin kepada rahimnya dipergunakan untuk mematangkan Yesus dan kemudian dilahirkan. That's it. Wanita yang disebut ibu melahirkan dan memelihara Yesus. Makanya di dalam Alkitab kita tidak pernah melihat Yesus anak Yusuf. Enggak, Yusuf anak Maria. Karena bapaknya Tuhan. Perhatikan itu dengan baik-baik. Tanggapan Maria adalah ketundukan dengan segala kerendahan hati. Sebuah momen kritis dalam narasi penebusan. Berbeda dengan Zakaria. Ngoceh dia, bisu dia akhirnya. Kalau Maria enggak, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pasrah. Apapun yang kau katakan, aku kan hamba. Mana punya hak untuk ngomong? Oke. Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis, tidak seperti itu. Ketaatan Yusuf. Lihat lagi ini. Ketaatan itu memegang peranan penting. Jadi kita mulai melihat dari persiapan nubuat dan perkataan yang disampaikan kepada Maria. Dan sekarang Yusuf bagaimana reaksinya waktu mendengar Maria hamil. Sementara Maria menanggung kenyataan fisik, tubuhnya berubah menjadinya dia hamil. Dari mujizat tersebut, ia hamil kan? Nah, Yusuf menghadapi krisis kehormatan. Ini kan nggak lazim pada zaman kebudayaan pada waktu itu. Mengetahui Maria telah mengandung, sebelum mereka menikah, ia mempertimbangkan untuk menceraikannya secara diam-diam. Namun, Tuhan campur tangan melalui mimpi yang diberikannya kepada Yusuf untuk melindungi keluarga ini. Senarionya itu diatur oleh Tuhan. Tetapi ketika Yusuf, mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Ini kepastian sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya, ini penjelasannya, adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Lengkap. Diberitahu namanya sekalian. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa dia harus diberikan nama Yesus ini? Nama itu berkaitan dengan apa yang akan dikerjakannya. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu Matius 1 ayat 20-21 tadi. Ini yang menjadi topik pembahasan firman Tuhan pagi ini. The Rescue Mission. Ini kan rescue. Ketaatan Yusuf langsung terlihat. Dia tidak mempertanyakan
apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikat Gabriel dalam bentuk mimpi ini. Kenapa mimpi? Karena dalam waktu tidur orang pasrah, disampaikan tidak ada perlawanan di dalam hal ini, tidak ada argumentasi, tidak ada debat yang tidak berguna. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan isi hatinya, orang dalam keadaan tenang tidur itu diberikan, disampaikan. Yusuf menerima dan besok harinya itu dikerjakan. Dia nggak bangun besok paginya berdebat, enggak. Yusuf langsung, jadi ketatannya langsung dari Yusufnya langsung terlihat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak mengenalnya, dalam arti tidak melakukan hubungan secara dekat sampai ia melahirkan putra sulungnya. Artinya, sekali lagi, Yusuf tidak pernah sekalipun menghampiri Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Dan setelah itu ya keturunan lain setelah Yesus ini. Itu hasil hubungan sama istri. Yang kedua kita lihat di sini, kelahiran di Bethlehem. Tadi dimulai di Nazaret semuanya. Nah, sekarang kelahiran di Bethlehem. Waktu kelahiran Yesus diatur melalui gerak-gerik yang dimotivasi oleh politik. Sebuah dekret dari Kaisar Agustus mewajibkan sensus yang memaksa Yusuf untuk kembali pulang ke kampung halamannya, Bethlehem. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Tadi dia di Nazaret, remember? Dan sekarang dia pergi ke Yudea. Dari Nazaret di Galilea ke Yudea, betul. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 4-5. Tidak ada tempat di penginapan. Kita lihat pada waktu ini Maria melahirkan. Tidak ada tempat, dia lahir dalam keadaan keterbatasan sama sekali. Bahkan seakan-akan dunia pun menolak dia. Kerendahan hati Kristus saat masuk ke dunia merupakan pernyataan teologis yang sangat mendalam. Raja segala raja tidak lahir di istana, tidak dalam keadaan mewah, melainkan dalam keadaan yang paling sederhana dan dalam keadaan tertolak. Kita melihat manusia tertolak. Yesus dilahirkan dalam keadaan tertolak, mengerti manusia ini seutuhnya. Ketika mereka, jadi saya baca dari Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi di mana? Di Bethlehem. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nggak ada. Lukas 2 ayat 6-7. Nah, setelah lahir muncul saksi. Lihat kronologinya tadi ya, mulai dari nubuatan, Maria, kemudian ketaatan Yesus diuji, kemudian saat melahirkan tidak ada tempat penginapan, dan kemudian saksi. Saksi pertamanya siapa? Gembala. Allah memilih kaum terpinggirkan karena gembala pada waktu itu bukanlah profesi yang baik, yang paling rendah. Para gembala yang mengembalakan kawanan hewan ternak, mereka di malam hari dihampiri oleh malaikat ini untuk menjadi pewarta Injil yang pertama. Kabar baik, kabar sukacita diwartakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Jangan takut, katanya kepada para gembala ini. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. For unto you a son is born. Ya, setelah pengumuman malaikat itu, tampaklah banyak bala tentara sorga yang memuji Allah. Ini juga salah satu mujizat. Mata manusia dibukakan untuk melihat di langit para malaikat yang memuji Tuhan. Diajaklah manusia ini untuk bersama-sama memuji kabar sukacita tentang kelahiran seorang raja ini. Raja dalam huruf besar. Para gembala yang mendapatkan berita ini bergegas pergi ke Bethlehem, menemukan anak itu. Dan kembali.
ya, ke Nazaret sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tidak ada kebohongan. Ada di Bethlehem, mereka di Nazaret. Pergi ke sana, lihat. Semua yang mereka lihat benar adanya. Jadi kita di dalam mendengarkan firman pun kita harus mencocokkan dengan Alkitab itu sendiri untuk melihat apakah yang disampaikan penginjil itu, yang disampaikan dalam khotbah tersebut benar seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Itu kewajiban kita. Saya berkali-kali sebelum membawakan firman ini pada hari Minggu terus-menerus melihat, diubah, dilihat. Jangan sampai ada sesuatu yang salah. Ini tanggung jawabnya berat banget. Saksi-saksi dari jauh setelah para gembala nih, saksi yang pertama, sekarang saksi dari jauhnya siapa? Orang-orang Majus. Beberapa waktu kemudian orang-orang Majus dari timur tiba di Yerusalem. Mengikuti sebuah bintang yang menandakan kelahiran raja orang Yahudi. Di Yerusalem mereka tiba. Ini yang berhadapan dengan Herodes, ingat ya ceritanya. Kedatangan mereka menegaskan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Ini orang-orang Majus ini melambangkan the Gentiles. Orang-orang non-Yahudi. Kita lihat di dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus ini, ke dalam rumah itu. Lihat perkataannya sudah rumah ya. Tadi di tempat penginapan di kandang hewan ini. Sekarang sudah rumah. Anak ini sudah pulang ke rumah. Artinya itu, perhatikan setiap kata-kata yang dipakai di dalam Alkitab. Saya ulang. Maka masuklah mereka, orang Majus ini, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ini ada artinya nih. Emas itu represents his kingship. Emas itu melambangkan keilahian. Kemenyan melambangkan his deity, divinity, and priesthood. Itu kemenyan. Sedangkan myrrh, represent his death, melambangkan kematiannya. Humanity, kemanusiaannya, suffering and mortality. Dia dari sisi manusia. Jadi pemberian hadiah ini memiliki arti yang harus kita connect dengan pengertian itu sendiri. Karena itu kalau kita lihat pembangunan bait Allah, orang menggunakan emas itu melambangkan sebetulnya kingship dan keilahian itu sendiri. Emas. Yang ketiga kita lihat tujuan kedatangannya. Ya, mengapa Allah menjadi manusia? Mengapa? Ini pertanyaan ini sampai hari ini. Mengapa dia nggak diam dalam wujud Allah aja? Mengapa dia harus menjadi manusia? Kitab suci menjelaskan misi kedatangan Yesus Kristus secara gamblang di dalam Alkitab. Kelahirannya adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut adalah penebusan umat manusia. Karena upah dosa adalah maut, dia harus menjadi manusia agar mati untuk dapat menebus dosa manusia ini, membayar upah dosa ini. Menebus manusianya dan membayar upah dosa tersebut. Dia sebagai Allah dalam wujud roh tidak dapat mati. Dia harus dalam wujud manusia, menjadi seperti manusia dicobai, bedanya dia tidak berbuat dosa. Mati dalam kesempurnaan. Kalau mati dalam ketidaksempurnaan, dia tidak dapat menebus dosa orang lain. Dia sendiri membutuhkan untuk ditebus. Karena dia sempurna, dia berhak untuk menjadi penebus. Jadi dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa dengan membayar upah dosa mereka. Tujuan utama inkarnasi adalah keselamatan. Umat manusia yang terpisah dari Allah karena dosa sejak Adam dan Hawa. Terpisah langsung. Mereka diusir. Menuntut pengorbanan yang sempurna. Sempurna pengorbanannya. Yesus. Itu kesempurnaan Allah ini. Yang menjadi manusia. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang
untuk tujuannya mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini secara aktif nih. Dia mencari itu kan pekerjaan aktif. Siapa yang hilang? Dia datang, dia temukan. Yang hilang tidak menemukan, yang hilang ditemukan. Jadi aku bertemu Yesus. No. Aku ditemukan Yesus pada saat aku masih hidup di dalam dosa. God found me. I did not find Jesus. Jesus was the one that found me. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, kata 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia, tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, kata Rasul Paulus, akulah yang paling berdosa. Kenapa dia katakan? Sebelum dia bertobat, dia kejar orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, ditangkap, dipenjarakan, dirajam, disiksa, dibunuh. Termasuk dia menjadi saksi pada waktu Stefanus dibunuh. Stephen. Ya. Dan kemudian kita lihat di sini. Dia datang untuk apa lagi? Untuk menyatakan Bapa. Jadi tujuan kedatangannya pertama adalah menyelamatkan orang berdosa. Kedua, dia kedatangannya untuk menyatakan Bapa, untuk menyatakan Allah yang sesungguhnya itu. Yesus datang untuk menjadikan Allah yang tidak terlihat menjadi nyata dan terlihat, teraba, dan dapat dipahami oleh umat manusia di dalam dirinya. Kesempurnaan Allah itu terlihat di dalam Yesus Kristus itu. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, sini kita lihat perbedaan agama-agama dengan Kristen. Semua agama diciptakan oleh manusia. Semuanya ingin pergi ke surga. Masalahnya adalah tidak ada satu orang pemimpin agama manapun, founder dari agama manapun yang pernah melihat Allah, yang pernah melihat surga dan isinya. Bagaimana mereka dapat menceritakan tentang jalan ke surga kalau mereka tidak pernah ke sana? Bagaimana mereka dapat menggambarkan surga kalau mereka tidak pernah melihat surga itu? Di sini letak perbedaannya. Yesus berasal dari surga. Sebelum segala sesuatu dijadikan, ia bersama dengan Bapa. Tritunggal. Triune. 3 namun 1. Shema. Hear, O Israel. The Lord God is one. Dengarlah Israel. Allah itu Esa dan Esa adanya. Satu. Dia ada di sana. Karena dia berasal dari surga, dia dapat menceritakan surga. Dia dapat menceritakan tentang Allah itu sendiri. Manusia ingin melihat Allah itu. Jadi dia manusia. Sehingga Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang tidak teraba menjadi teraba, dinyatakan di dalam pribadi Yesus yang dapat dimengerti. Kesempurnaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia menyatakan Bapanya. Apalagi tujuan yang lainnya? Selain daripada yang tadi adalah menyelamatkan orang berdosa, menyatakan Bapa. Yang lainnya adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Yesus datang untuk ini. Kedatangan Kristus merupakan tindakan peperangan rohani, sebuah pembongkaran kuasa kegelapan dan maut. Barang siapa, tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, memilih untuk berbuat dosa maksudnya, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, Yesus Kristus, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia, Yesus, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kalau kita tetap memilih setelah kita percaya, untuk melakukan perbuatan dosa, walaupun kita sadar, kita disebut apa? Bukan orang Kristen. Berasal dari iblis. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Be careful kita dalam hal. Seringkali saya mendengar, nggak apa-apa lah, Tuhan itu maha baik, maha pengampun, maha penyayang. Saya dosa, nanti kan saya bisa datang minta ampun. Alkitab menjelaskan juga tentang ini. Itu berarti engkau dengan sengaja menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya.
Dan Alkitab mengatakan it doesn't work that way. Lihat, Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dia melakukan hal yang sama. Memang benar Allah mengatakan pertama kali pukul batu karang sehingga air keluar. Itu Allah menyuruh memukul batu karang. Itu lambang daripada Kristus, batu karang itu. Pukul, penderitaan, kematian yang menghasilkan air kehidupan. Tapi kedua kalinya waktu rakyat Israel ini, umat ini menjerit haus ini dan itu, Tuhan berkata, mereka menyiksa aku nih. Udah, sekarang ngomong kepada batu karang. Apakah Musa ngomong dengan batu karang? Tidak. Dia pukul batu karang untuk kedua kalinya. Ini menyebabkan dosa besar. Musa mati. Dia tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Kelihatannya simple. Tetapi pengertian teologisnya itu dalam. Karena Yesus tidak boleh mati dua kali. Hanya satu kali dan bangkit setelah itu selesai. Ini kesempurnaan Allah. Musa tidak melakukan itu. Karena itu di sini dikatakan untuk benar-benar kita meyakini kalau kita mengikuti Yesus, berhenti dengan sengaja mengikuti iblis dan perbuatannya, itu dosa. Ini penting. Dan kemudian tujuan yang berikutnya itu adalah untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ini tujuan-tujuan. Yesus datang bukan untuk dilayani katanya sebagai raja duniawi, melainkan untuk melayani sebagai hamba yang menderita. King with a servant heart. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia, dua-duanya huruf besar, anak huruf besar, manusia huruf besar, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan. Mati untuk membayar upah dosa. Dan kemudian apa lagi tujuan berikutnya? Menjadi imam besar dan perantara yang sempurna. Sempurna, tidak dapat digantikan, hidup selamanya. Sebagai Allah manusia, Yesus berfungsi sebagai jembatan penting antara yang ilahi dan yang manusiawi, yang mampu bersimpati dengan kelemahan kita dan sekaligus tetap hidup sebagai manusia, hanya tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 dan 15. The book of Hebrews chapter 4 verses 14 and verse 15 mengatakan sebagai berikut. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh pegang imannya ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, artinya dalam segala hal. Hanya ia tidak pernah berbuat dosa. Dalam perjanjian lama, imam besar ini ditentukan melalui Urim dan Tumim, ditentukan sekali dia menjadi imam besar, itu sampai mati baru digantikan. Tapi pada waktu Israel ini dijajah oleh kerajaan Roma, kita bisa baca itu di dalam Yohanes pasal 11. Kita menemukan imam besar ini, Kayafas misalnya, dipilih oleh pemerintahan Romawi. Nah, ini kan kesulitan bagi orang Israel, karena tidak sesuai dengan Taurat. Tapi ini, mereka di bawah penjajahan, mereka harus menerima ini. Secara legal mereka melihat Kayafas sebagai imam besar. Tapi di luar itu mereka melihat Hanas sebagai imam besar mereka. Nah, kenapa pemerintah Romawi melakukan ini? Mereka yang menentukan siapa yang akan dan berapa lama akan menjadi imam besar untuk menghindari keributan, pemberontakan, dan sebagainya. Itu sebabnya. Kita lihat Kayafas itu menubuatkan tentang kematian Kristus, walaupun dia tidak tahu dia sedang bernubuat, dia melihat Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nanti kalau enggak Roma datang menghancurkan bait Allah. Tapi Yohanes memberikan pengertian, itu nubuatan. Bahwa Yesus itu seperti yang dikatakan Kayafas sebagai imam besar, ofisnya dihargai. Dia menyampaikan nubuatan sebagai imam besar. Tapi maksudnya adalah Yesus mati untuk membayar upah dosa. Kita bisa baca itu di dalam Yohanes 11. Jadi inkarnasi Yesus sebagai Allah manusia bukanlah sekadar kunjungan
melainkan sebuah misi strategis dengan satu tujuan tunggal dan komprehensif, menyeluruh bagi semua orang, bagi semua bangsa, bagi semua suku, mendamaikan dunia yang telah jatuh dengan penciptanya yang kudus. Allah menciptakan semua umat manusia, bukan hanya orang Israel. Karena itu Yesus menjadi penebus bagi semua orang yang Dia ciptakan juga. Yesus yang datang sebagai Allah manusia bertujuan untuk keselamatan, memberikan pewahyuan, penunjukan tentang siapa Bapa, menghancurkan kejahatan. Yohanes 10 ayat 10 jelas itu, tebusan dan mediasi. Tujuan ini saling terkait, tidak terpisahkan, membentuk tindakan sentral sejarah penebusan, menjadikan Yesus Kristus sebagai penggenapan nubuat yang penting, dan nubuatan itu sempurna. Kalau sempurna, tidak ada dapat ditambahkan lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan, aku penebus, aku savior, itu palsu. Karena ini dikatakan, sudah sempurna yang dikerjakan Yesus. Kalau yang sempurna, ya nggak perlu diganti lagi. Itu penyesatan. Jadi kita harus mengerti Alkitab itu secara persis, agar kita tidak disesatkan oleh pengajaran yang begitu banyak. Kemarin baru saya lihat lagi, bait Allah ketiga sudah mulai disiapkan, sebentar lagi enggak lah. Kenapa? Alkitab mengatakan bait Allah itu dibangun kalau masa tribulation itu sudah terjadi 7 tahun, di mana 3 tahun setengah itu persiapan pembangunan bait Allah. 3 tahun setengah itu, yang kedua itu dalam the Great Tribulation. Kita orang percaya sudah diangkat, rapture sudah terjadi. Kalau ini kan belum ada rapture. Kalau mereka berbicara tentang pembangunan bait Allah ketiga, itu penyesatan lah, karena rapture belum terjadi. Orang percaya yang diangkat tidak melihat pembangunan bait Allah ini. Rapture sudah terjadi. Perhatikan itu Alkitab dengan baik-baik. Yang berikutnya, kehidupan yang berubah. Yesus menjadi juru selamat harus dari perubahan. Realitas historis, Yesus paling baik dibuktikan bukan hanya oleh manuskrip kuno, bukan hanya oleh Alkitab. Orang-orang ini bertobat. Kita harus lihat hari ini setelah Alkitab itu bagaimana. Jadi bukan hanya dibuktikan oleh manuskrip kuno, tetapi juga oleh transformasi radikal individu-individu yang telah berjumpa dengan Yesus ini. Berikut ini ada kisah-kisah tokoh terkenal yang hidupnya berubah total setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Contohnya, John Newton, tahun 1725 sampai tahun 1807. Sebelum menerima Yesus Kristus, pribadi John Newton itu seperti apa? John Newton adalah seorang kapten kapal budak dan dikenal karena kekasarannya, sifat memberontaknya, dan kebobrokan moralnya. Kejam orang. Ia terlibat sangat mendalam dalam perdagangan manusia, perbudakan ini, yang sangat mengerikan. Dan kemudian menggambarkan dirinya sebagai orang malang. What a wretched man that I am, katanya di dalam tulisan lagunya nanti. Yang mampu melakukan segala macam kejahatan. Ia begitu memberontak sehingga ia bahkan pernah diperbudak di Afrika Barat sebelum ia diselamatkan. Dan kemudian transformasi terjadi. Apa yang terjadi di dalam pribadi ini? Kenapa orang sejahat ini yang cuek seperti ini dapat mengalami transformasi atas zaman Allah? Kenapa? Saat badai dahsyat di laut, di kapal yang ditumpanginya pada tahun 1748, karena takut kapalnya akan tenggelam, Newton berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Ini menandai awal pertobatannya. Baru awal ini. Meskipun pertobatannya dari perdagangan budak berlangsung bertahap, tidak segera dia meninggalkan, hatinya menjalani operasi radikal melalui zaman Roh Kudus. Ia akhirnya meninggalkan profesinya sebagai pedagang budak, menjadi penginjil, dan bergabung dengan William Wilberforce dalam perjuangan menghapus perbudakan di kerajaan Inggris. Lihat ya, dia hatinya menjalani operasi radikal. Ingat yang lalu saya katakan saya menolak untuk menyampaikan soft gospel. Saya berpegang kepada hardcore gospel. Karena soft gospel itu sesuatu yang enak.
Suatu yang menyejukkan hati. Itching ears, bahasa Alkitabnya. Menipu, menyesatkan. Wah, kalau kamu ikut Yesus, kamu nggak pernah susah. Ini kan bohong. Kalau kamu ngikut Yesus, hidupmu berubah, kamu otomatis menjadi kaya. Ini kan bohong. Hardcore Gospel itu mengatakan, Allah itu baik, tapi dia juga consuming fire. Kalau kamu memilih, kamu bebas untuk memilih melakukan apapun. Tapi kamu tidak pernah bebas dari konsekuensi pilihan. Hardcore Gospel akan menyatakan ini. Dia melakukan surgery, bedah, operasi yang menyembuhkan. Transformasi terjadi. Nah, legasi apa yang ditinggalkan oleh Newton? Newton menulis salah satu himne yang paling terkenal dalam sejarah, bahkan sampai hari ini kita nyanyikan. Yang mencerminkan pengalaman pribadinya dengan Yesus. Amazing Grace. Semua kita tahu tentang lagu ini. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, and now I see. Jadi ini anugerah luar biasa. Betapa merdunya lagunya. How sweet the sound. Yang menyelamatkan orang celaka seperti diriku. Dahulu aku tersesat katanya. Tetapi kini aku ditemukan. Bukan menemukan, ditemukan. Tadinya aku buta, sekarang aku dapat melihat siapa pribadi Kristus ini. Luar biasa. Pribadi yang kedua yang kita lihat, C.S. Lewis. Saya ada beberapa buku yang ditulisnya. Ini lahir tahun 1898, Lewis meninggal tahun 1963. Pribadi yang memegang peranan penting di dalam kekristenan. Sebelum Masehi, artinya before Christ, C.S. Lewis, jadi tahun-tahun C.S. Lewis adalah seorang akademisi yang brilian dalam ateis yang taat. Sebelum menerima Kristus maksudnya. Dia seorang ateis yang taat banget. Ia bertugas dalam Perang Dunia Pertama dan mengajar di Universitas Oxford University. Ia memandang alam semesta sebagai mesin yang tidak berarti. Serta percaya bahwa mitos hanyalah kebohongan yang diturunkan melalui cerita-cerita dongeng-dongeng belaka. Tapi ia menggambarkan dirinya sendiri selama masa ini sebagai orang yang paling putus asa dan menolak untuk bertobat di seluruh Inggris. Orang yang hatinya keras banget. Ini sebelum mengenal Kristus ini. Transformasi terjadi melalui pergulatan intelektual sebagai orang pintar dan pengaruh teman-temannya seperti Tolkien. Lewis mulai menyadari bahwa kisah Kristus adalah tanda petik mitos sejati. Artinya mitos yang benar-benar terjadi. Dulu dianggap Alkitab itu, sejarah Kristus itu hanyalah mitos isapan jempol. Tapi ternyata benar ini katanya. Pada tahun 1931, waktu dia berusia 33 tahun, dia lahir tahun 1898, saat berkendaraan ke kebun binatang dengan sepeda motor, ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Legasinya seperti apa? Mantan ateis ini, C.S. Lewis ini, menjadi apologet Kristen, orang yang mempertahankan iman Kristen, yang terhebat di abad ke-20, satu abad yang lalu. Ia, C.S. Lewis, menulis Mere Christianity. Saya punya buku ini. Bagus. The Screwtape Letters. Saya nggak punya buku ini. Dan kemudian The Chronicles of Narnia. Saya punya juga buku ini. Ini orang yang tajam di dalam menulis. Buku-bukunya yang ditulisnya menjelaskan Injil dengan kejelasan dan imajinasi yang telah menuntun banyak orang kepada iman berdasarkan pengalamannya saat dia menjadi seorang penolak Tuhan, ateis. Dia menceritakan pergumulannya ini. Hidupnya berubah dari intelektualisme yang egois menjadi pembela iman yang rendah hati, menjadi apologetik, pembela iman. Yang ketiga, masih hidup orang yang sampai sekarang ini. Lee Strobel, tahun 1952 sampai sekarang. Kalau saya nggak salah, dia lahir di tanggal 25 Oktober
tahun 52. Seingat saya seperti itu. I might be wrong, you need to check. Sebelum mengenal Kristus, Lee Strobel adalah editor hukum, pemenang penghargaan untuk The Chicago Tribune. Koran terkenal. Seorang yang sangat skeptis dan ateis, yang sangat keras kepala, hatinya keras. Ia hidup berdasarkan bukti dan fakta. Kalau nggak ada itu, nggak ada artinya. Prove it to me. Itu mentalitasnya seperti ini. Ketika istrinya bernama Leslie menjadi seorang Kristen, ia merasa kehilangan istrinya karena sebuah tanda petik aliran sesat. Dia melihat Kristen ini sebagai aliran sesat. Lihat perjalanan hidupnya. Ia kemudian memutuskan untuk menggunakan kemampuannya sebagai ahli hukum dan jurnalistiknya untuk secara sistematis menyangkal kebangkitan Yesus dengan tujuan, tanda petik, menyelamatkan istrinya dari imannya yang dianggapnya sesat, yaitu kekristenan. Transformasi kemudian terjadi. Bagaimana terjadinya transformasi ini? Selama hampir 2 tahun, Strobel mewawancarai para cendekiawan, arkeolog, dan para pakar medis, para dokter, mencoba menemukan celah dalam narasi Alkitab tentang kebangkitan Kristus ini, tentang kematian dan kebangkitannya ini. Namun, bukti-bukti yang ada, yang didengarnya dan diterimanya, yang tercatat dan tertulis dengan tegas menunjukkan kebenaran tentang pribadi Yesus Kristus ini. Terpukau oleh data historis yang dibaca dan didengar dan dilihatnya melalui para pakar ini yang mendukung tentang kebangkitan Yesus Kristus, Strobel menyadari bahwa dibutuhkan iman yang jauh lebih besar untuk mempertahankan ateismenya daripada percaya kepada Yesus. I need more faith to stay an atheist. Saya harus membutuhkan iman lebih besar untuk tetap menjadi ateis. Itu katanya. Pada tanggal 8 November tahun 1981, Lee Strobel berlutut dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamatnya. Legasinya seperti apa? Karakter Strobel melunak. Pernikahannya dipulihkan dengan Leslie. Dan hubungannya dengan anak-anaknya pulih. Ia menulis, saya pernah baca sepintas tentang ini, The Case for Christ. Menarik. Yang merinci perjalanannya. Karena dia seorang ahli hukum, maka dia menulis temanya, topiknya, dari sisi pandangan hukum. The Case for Christ. Karena dia ingin membuktikan tentang pribadi Kristus yang bangkit ini. Ia bertransformasi dari seorang jurnalis sinis, seorang ahli hukum, menjadi seorang pendeta dan penginjil. Mendedikasikan hidupnya untuk membagikan bukti-bukti yang pernah meyakinkannya. Masih hidup sampai sekarang. Nah, kesimpulannya apa? Kelahiran Yesus Kristus adalah awal dari misi penyelamatan terbesar dalam sejarah. Dari nubuat-nubuat Yesaya hingga palungan di Bethlehem dan akhirnya hingga salib dan kebangkitannya, narasinya adalah kisah kasih yang hidup. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, disaksikan oleh saksi mata 500 orang. Yesus memiliki 12 rasul, satu mengkhianat mati digantikan. Ini menyaksikan semuanya tentang pribadi Yesus ini. Pada saat itu, luar biasa ini. Sebagaimana terlihat dalam kehidupan John Newton, C.S. Lewis, dan Lee Strobel, kuasa, dengarkan baik-baik ini, kuasa bayi dalam palungan ini jauh melampaui sekedar hari raya musiman, Natal maupun Paskah. Maka ada terkenal istilah Kristen napas, Natal dan Paskah doang. Kita harus betul-betul merenungkan tentang kedatangan Kristus ini dan artinya, tujuannya dalam kehidupan kita. Mengapa kita menjadi pengikutnya? Bukan hanya sekedar pengikut, tapi berkomitmen sampai napas terakhir dan melanjutkannya di surga. Kuasa ini memutuskan rantai perdagangan budak. Ya, John Newton memutuskan itu. Menaklukkan intelek ateis, C.S. Lewis, Lee Strobel, dan melembutkan hati orang di sini seperti Lee Strobel ini. Undangan yang dimulai
dengan para gembala dan orang Majus tetap terbuka hingga saat ini. Tertulis dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini yang dimaksud adalah orang-orang berdosa. Ia, Allah Bapa, telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau percaya, tidak binasa. Tidak percaya, ya binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengambil bagian dalam memberitakan kasih Kristus yang dapat menyelamatkan setiap orang dari kehidupan yang dipenuhi kegelapan. Karena dialah sang terang abadi itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau tetap berbicara kepada kami. Mampukan kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang aktif, agar lebih banyak lagi orang dapat diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita lebar-lebar, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik dan tidak turun. Tuhan memberkati saat engkau masuk, Tuhan memberkati saat engkau keluar. Tuhan memberkati bakulmu, Tuhan memberkati kandunganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, apapun yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Bila kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harry Lee dari Los Angeles, mohon diri. Shalom.